Dalam kehidupan sehari-hari, konsep elektromagnetik banyak dijumpai pada berbagai sistem kelistrikan yang melibatkan arus listrik dan medan magnet. Setiap kali arus listrik mengalir pada suatu penghantar, akan timbul medan magnet di sekitarnya. Dan fenomena ini dasar dari banyak penerapan dalam berbagai teknik elektro. Dalam kajian elektromagnetik, hubungan antara arus listrik, medan magnet, dan perubahan terhadap waktu merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Terutama ketika arus yang digunakan adalah arus bolak-balik atau arus AC. Medan magnet yang dihasilkan bersifat tidak statis, melainkan berubah-ubah seiring waktu. Perubahan medan magnet ini yang menjadi dasar dari fenomena elektromagnetik. Dengan latar belakang konsep tersebut, pada presentasi kali ini kami akan membahas elektromagnetik pada sistem pemanas induksi dengan anggota sebagai berikut: Maulana Muhammad Haikal, Jeffrey Pratama, Azahra Cika Arianti, Jason Valerian. Pertama, kami akan membahas topologi sistem dan konversi daya. Induksi terjadi ketika suatu fenomena dan penyebabnya tidak terjadi secara langsung. Kompor induksi bekerja dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan tembaga yang dialiri arus listrik bolak-balik atau arus AC akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah. Sesuai hukum Faraday, perubahan medan magnet akan menimbulkan arus listrik pada panci yang ada di atas kompor. Karena ada hambatan listrik pada panci, listrik yang dihasilkan akan berubah menjadi panas. Hal ini yang menyebabkan energi panas yang dihasilkan hanya terjadi pada panci, bukan pada permukaan kompor. Sistem kompor induksi tidak menggunakan listrik AC 50 Hz dari jaringan secara langsung, karena pada frekuensi ini laju perubahan medan magnet masih terlalu lambat, sehingga efek induksi yang dihasilkan kurang efektif. Oleh karena itu, tegangan AC dari PLN disearahkan menjadi arus DC terlebih dahulu, kemudian dikonversi kembali menjadi arus AC berfrekuensi tinggi melalui rangkaian inverter resonan. Umumnya berada pada rentang 20 kHz hingga 100 kHz. Arus AC frekuensi tinggi ini dialirkan ke kumparan tembaga di bawah permukaan kompor, sehingga menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dengan sangat cepat. Sesuai dengan hukum Faraday, perubahan medan magnet tersebut akan menginduksikan arus listrik pada panci yang diletakkan di atas kompor. Peningkatan frekuensi ini penting untuk memaksimalkan induksi pada tahap selanjutnya. Slide selanjutnya menjelaskan tentang karakteristik kerja kumparan. Elemen utama sistem ini adalah kumparan spiral datar yang bertindak sebagai induktor murni. Kumparan ini menjadi elemen kunci yang memungkinkan terjadinya proses induksi pada kompor induksi. Hal ini dikarenakan kumparan menghasilkan medan magnet bolak-balik yang kuat dan terfokus ke arah dasar panci. Ketika kumparan dialiri arus AC berfrekuensi tinggi dari rangkaian inverter, medan magnet yang dihasilkan akan berubah dengan sangat cepat sehingga mampu menginduksi arus listrik pada panci secara efektif. Untuk mendukung kinerja tersebut, sekaligus menjaga efisiensi sistem, kumparan umumnya menggunakan kawat list wire, yaitu kawat yang tersusun dari banyak serabut tembaga kecil yang masing-masing terisolasi. Penggunaan kawat ini bertujuan untuk meminimalisir skin effect pada sisi sumber, yaitu kondisi di mana arus frekuensi tinggi cenderung mengalir hanya pada permukaan konduktor. Jika hanya menggunakan kawat solid biasa, skin effect akan meningkatkan hambatan efektif dan menimbulkan rugi-rugi resistif yang lebih besar dalam bentuk panas pada kumparan. Dengan list wire, arus eksitasi dapat mengalir lebih merata di seluruh permukaan konduktor sehingga rugi daya dapat ditekan sebelum energi ditransfer ke beban. Akibatnya, energi listrik dari inverter dapat disalurkan secara maksimal ke panci, menghasilkan proses pemanasan yang lebih efektif, cepat, dan terkontrol, di mana sebagian besar energi benar-benar dimanfaatkan untuk memanaskan atau memasak, bukan terbuang pada komponen internal kompor. Oke, selanjutnya pada slide ini kita membahas bagaimana medan magnet terbentuk pada sistem pemanas induksi. Ketika arus AC berfrekuensi tinggi dialirkan ke dalam kumparan, maka
di sekeliling kumparan tersebut akan muncul medan magnet. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Ampere, yang menyatakan bahwa arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet yang dihasilkan tidak tersebar merata. Konsentrasi medan magnet paling besar berada di pusat kumparan, lalu menyebar ke arah atas, tepat menuju dasar panci. Hal ini sangat penting karena bagian inilah yang menjadi area utama terjadinya proses induksi. Karena arus yang digunakan adalah arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi, medan magnet yang terbentuk juga berosilasi sangat cepat terhadap waktu. Perubahan medan magnet yang cepat inilah yang menjadi syarat utama terjadinya induksi elektromagnetik, yang nantinya akan menghasilkan arus pada panci. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Maulana Muhammad Haikal, NIM akhir 23. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu dinamika medan magnet pada sistem pemanas induksi. Kumparan dialiri arus bolak-balik berbentuk sinusoidal yang dapat dituliskan sebagai arus sesaat sama dengan arus maksimum sin omega t. Karena arus yang mengalir pada kumparan berbentuk sinus dan berubah terhadap waktu, maka medan magnet yang dihasilkan juga berubah-ubah. Perubahan medan magnet inilah yang kemudian menginduksi tegangan dan arus eddy pada logam, sehingga timbul panas. Semakin tinggi frekuensi omega, maka semakin cepat perubahan medan magnet, sehingga energi dapat ditransfer ke beban dengan lebih efektif. Lanjut, flux magnetik P bergantung pada kuat medan magnet B dan luas bidang A yang ditembus medan magnet. Pada pemanas induksi, medan magnet dari kumparan diarahkan agar menembus langsung material ferromagnetik. Karena material ferromagnetik memiliki permeabilitas yang tinggi, medan magnet menjadi lebih terkonsentrasi di dalam logam, sehingga flux yang terbentuk menjadi lebih besar dan proses induksi menjadi lebih efektif. Lanjut, di sini perubahan flux magnetik yang menembus logam akan menginduksi gaya gerak listrik sesuai hukum Faraday. Biasanya dituliskan dengan epsilon sama dengan negatif N do pi per do T. Tanda negatif menunjukkan arah induksi yang menentang perubahan flux. Karena sistem bekerja pada frekuensi yang tinggi, maka laju perubahan flux atau nilai Coulomb menjadi besar, sehingga tegangan induksi yang dihasilkan cukup kuat menggerakkan elektron bebas di dalam logam sehingga menghasilkan panas. Oke, pada slide ini kita masuk ke proses inti pemanasan, yaitu arus eddy atau arus besar. Ketika arus magnet yang berubah-ubah menembus dasar panci, maka sesuai hukum Faraday akan timbul arus induksi di dalam material panci. Namun arus ini tidak sembarangan. Berdasarkan hukum Lenz, arus induksi selalu muncul dengan arah yang melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Karena panci berbentuk bidang logam yang luas, arus induksi tersebut tidak mengalir lurus, melainkan berputar membentuk lintasan tertutup, yang kita kenal sebagai arus eddy. Arus eddy inilah yang membawa energi listrik ke dalam panci. Ketika arus ini mengalir di dalam logam, terjadi tumbukan elektron dengan atom-atom isi logam, yang kemudian menghasilkan panas. Dengan demikian, panas pada kompor induksi dihasilkan langsung di panci, bukan pada elemen pemanas, sehingga prosesnya lebih efisien. Tadi telah disampaikan bahwa ada arus yang mengalir di dasar panci yang disebut sebagai arus eddy. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah arus eddy ini kemudian menghasilkan panas? Jawabannya adalah konversi energi atau Joule heating. Jadi ketika arus eddy terjadi tumbukan antar elektron dan juga atom pada logam yang akhirnya menghasilkan panas dan dapat dihitung melalui persamaan P sama dengan I kuadrat dikali R.
Seperti pada slide kedua, kompor induksi menggunakan frekuensi tinggi, contohnya 100 kHz. Hal ini dikarenakan perilaku arus ketika frekuensinya tinggi, maka dia akan mengalir pada sisi permukaan dan juga pinggir sebuah konduktor. Dapat dilihat di sini ketika frekuensinya makin tinggi, maka kedalaman kulit atau skin depth atau area yang dilalui oleh arus tadi makin kecil. Ketika area yang dilalui oleh arus itu semakin kecil, maka resistansinya semakin besar. Sesuai dengan persamaan tadi, ketika resistansinya semakin besar, maka panasnya juga akan semakin besar. Kesimpulan, kompor induksi menggunakan implementasi dari hukum Ampere, Faraday, Lenz, dan juga prinsip kedalaman kulit atau skin depth. Dan juga karena pemanasan pada kompor induksi bersifat direct heating, yaitu langsung pada pancinya, maka dia menghasilkan efektivitas 90% dibandingkan gas yang dia menggunakan api yang panasnya menyebar ke segala arah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.